Gengsis, pasti punya kenangan dong dengan mainan yang satu ini. Yoi, Mini 4WD atau 4-wheel drive. Dan kita sering menyebutnya Tamiya. Miniatur mobil balap rakitan ini terbuat dari plastik yang berskala 1/20 hingga 1/48, geng. Skala tersebut tentunya didukung oleh mesin dengan sumber tenaga dari sepasang baterai. Nah, Eksis habis kali ini bakal bahas tuntas tentang baterai, geng. Let's go, check this out. Barbra Streisand. Bahan utama pembuatan adalah zinc. Zinc atau seng merupakan unsur kimia sejenis logam yang berwarna putih kebiruan, berkilau, dan bersifat diamagnetik. Jika dibandingkan dengan besi, tekstur seng sedikit kurang padat, namun berstruktur kristal heksagonal segi 6. Seng yang masih berupa gundukan heksagonal akan dileburkan dan dicetak ulang dalam bentuk lingkaran memanjang. Selanjutnya, seng akan dibentuk seukuran pil obat, geng. Nah, gengsis, dari seng yang dicetak bentuknya kayak gini, geng, nantinya di mesin ini akan dipunch menjadi bentuknya kayak gini, geng. Can atau kulit baterai. Wow, how hard can this machine punch? Caveman, geng. Pam! Oke. Come on, geng, let's punch some battery. Pada proses ini, lempengan pil seng akan dipukul menggunakan punch dengan bentuk mesin, sehingga berbentuk tabung bulat memanjang. Next, masuk ke proses tamping, yaitu proses pencampuran semua bahan penyusun baterai, mulai dari timbal, hidrida, mangan, dan seng sebagai kulit baterainya. Kulit baterai yang telah terisi bahan akan masuk pada proses pengisian cairan elektrolit yang selanjutnya akan diberi batang karbon. Pada proses ini, cairan elektrolit akan berperan sebagai penghantar arus listrik pada baterai, geng, sedangkan batang karbon berperan sebagai kutub positif atau anoda dari baterai. Keren! Gengsis, pabrik ini menghasilkan kurang lebih 2 juta piece baterai per hari loh, yang tentunya beragam ukuran. Hehe. Ada 2 jenis baterai saat ini, yaitu baterai primer dan sekunder. Baterai primer atau sekali pakai umumnya memberikan tegangan 1,5 volt. Dalam dunia fisika, baterai jenis ini sering disebut baterai heavy duty. Baterai yang banyak yang kita jumpa di toko-toko ataupun supermarket ini biasa digunakan untuk keseharian, mulai dari alat elektronik hingga berbagai mainan anak, gengsis. Gak cuma itu, dengan daya tahan dan muatan arus yang berbeda dari tiap baterai, jenis ini lebih disukai karena harga yang ekonomis. Next, baterai sekunder atau biasa dikenal sebagai baterai isi ulang atau rechargeable. Jenis baterai sekunder yang sering kita temukan antara lain baterai NiCd atau nickel cadmium, NiMH atau nickel metal hydride, dan Li-ion atau lithium ion yang biasa terdapat dalam aki kendaraan, hingga baterai smartphone, geng. Mantap! Sips, balik lagi ke proses, geng. Ujung tepian baterai ini akan dipres dan diberi sealing atau penutup agar tidak ada sirkulasi udara. Lalu baterai akan masuk ke proses PVC tube, yakni pemasangan bahan PVC pada ujung baterai. Proses PVC ini menghindari kebocoran pada baterai, geng. Nah, gengsis, baterainya sudah hampir jadi nih, geng. Tapi kurang apa ya? Nah, geng, kurang yang namanya metal top. Nah, metal top ini berfungsi untuk menandakan kutub positif dari sebuah baterai. Dan mesin inilah yang akan memasang kutub positifnya. Come on! Baterai yang sudah jadi ini nantinya akan melalui proses akhir, proses aging, yaitu baterai akan didiamkan dahulu selama kurang lebih 24 jam, agar tegangan dalam baterai nantinya stabil untuk digunakan. Baterai pertama kali ditemukan di tahun 1800-an oleh fisikawan asal Italia, Alexander Volta. Ia menyandang gelar profesor di Royal School Como dan mempopulerkan elektroforus yang merupakan salah satu alat untuk menghasilkan muatan listrik statis.
berasal dari kata pile yang dalam bahasa Italia artinya tumpukan. Metode praktis pertama ini digunakan untuk memproduksi listrik yang disebut pile volta atau tumpukan volta. Tumpukan volta dibuat dengan menumpukan tembaga dan cakram seng yang disusun berselingan dengan potongan karton. Hingga penemuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik. Ajib! Pada tahun 1802, Dr. William Cruikshank merancang baterai listrik pertama yang dapat diproduksi secara massal. Cruikshank menyusun lembaran tembaga persegi yang disolder pada ujungnya, bersama-sama dengan lembaran seng yang berukuran sama. Lembaran ini ditempatkan pada kayu persegi panjang yang direkatkan dengan semen. Lekukan dalam kotak menahan plat logam pada posisinya. Kotak ini kemudian diisi dengan elektrolit garam jenuh atau asam. Jauh sebelum itu, Baghdad Battery yang berbentuk guci atau vas diperkirakan berasal dari masa kebudayaan Parthian antara tahun 250 sebelum Masehi hingga 224 Masehi. Baterai Baghdad kuno ini pertama kali ditemukan di luar kota Baghdad, tepatnya di kota Hujud, Rabula. Penemuan itu terjadi pada tahun 1930, di mana artefak yang ditemukan diperkirakan telah berusia sekitar 2.000 hingga 5.000 tahun. Artefak itu terdiri dari sebuah silinder tembaga, batang besi, dan aspal yang tersusun dalam sebuah jambangan atau guci dari tanah liat. Setelah dipelajari, para ilmuwan menemukan adanya aliran listrik sebesar 1,5 volt selama kurun waktu 18 hari. Keren! Perkembangan baterai di era modern ini mulai bersaing. Saat ini banyak yang menggunakan baterai sekunder atau baterai recharge. Semua orang pasti tidak lepas dari penggunaan baterai, terutama untuk smartphone. Gengsis, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang baterai smartphone? 3 jam, 1 jam, atau kurang dari 1 menit? Peneliti dari Israel berhasil menciptakan sebuah charger atau pengisian smartphone yang mampu mengisi penuh hanya dalam waktu 30 detik. Wow! Teknologi charger ini dikembangkan oleh Departemen Nanoteknologi dari Universitas Tel Aviv, Israel, bersama Storedot yang didukung oleh Microsoft. Teknologi yang menggunakan senyawa organik ini dipatenkan oleh Storedot, bernama Nanodots. Senyawa yang digunakan berbasis nanoteknologi loh. Diperkirakan perangkat charger ini akan tersedia dalam waktu kurang dari 3 tahun, dengan harga $30 atau sekitar Rp420.000, geng. Gak cuma itu, gengsis. Yang sudah terrealisasi saat ini adalah wireless charger atau pengisian baterai tanpa kabel. Wireless charger ini merupakan fitur terbaru pada smartphone yang menggunakan induksi magnetik, di mana perangkat diletakkan di atas permukaan charger dan baterai akan terisi secara otomatis. Untuk menggunakan wireless charger, dibutuhkan smartphone yang mendukung wireless charger dan pad wireless charger. Nah, biar makin lengkap nih, Eksis Habis kali ini akan membuat eksperimen yang sangat menarik. So, simak yang satu ini. Sambungkan ke 8 buah baterai dengan lakban. Lipat kertas karton berbentuk lingkaran, lipat kecil lagi Eksis, karena karton ini nantinya akan dimasukkan dalam jari. Next, satukan karton dan jumper mini. Pastikan posisi jumper mini lurus satu sama lain. Pasangkan isi pensil pada jumper. Pada langkah ini, diperlukan kehati-hatian agar isi pensil tidak patah. Masukkan rangkaian dalam jar atau toples, kemudian simpan rangkaian pada meja. Alright gengsis, are you ready? Sekarang saatnya kita satukan ujung jumpernya dengan ujung baterainya, geng. Showtime. Here we go, gengsis. Perhatikan ujung jumpernya dan perhatikan isi pensil ya, geng. Nah, look at that, geng, look at that. Oh, it's burning. Ini yang namanya baterai bohlam, geng. Oh, look at that. Tapi kayaknya lebih seru kalau kita mati lampu ya. Lampu. Oh, look at that, gengsis. Let there be light. Wow, keren ya, geng. Bahan utama isi pensil adalah grafit.
yang dicampur dengan tanah liat dan lilin, di mana grafit berperan menyerap karbon berwarna hitam mengkilap yang mudah hancur menjadi serpihan. Sementara tanah liat dan lilin berfungsi sebagai pengikat. Baterai mengandung sel elektrolit yang berasal dari amonium klorida dan zinc klorida yang dialirkan melalui kutub positif dan negatif. Tegangan listrik diteruskan melalui jumper mini atau penjepit buaya yang terbuat dari logam. Nantinya tegangan listrik dari baterai akan membakar isi pensil secara perlahan. Keren! Gengsis, sampai di sini dulu ya. Eksis habis menemani kalian semua. Sampai jumpa minggu depan di hari dan jam yang sama dengan episode-episode menarik lainnya. Salam Eksis habis. Strike! Kita akan lanjut melihat sensasi strike para pemancing profesional nih. Jangan lewatkan, tonton Mancing Mania berikutnya. Mantap! Mancing mania mantap! Mancing tenggiri dapatnya cendro. Mantap bro.